Damai sejahtera Allah melingkupi kita semua hari ini. Saudara yang terkasih, marilah kita renungkan kebenaran firman Tuhan berikut ini. Yang pertama, kita harus mempersiapkan keluarga dan anak-anak kita untuk menghadapi saat ketika kita akan mati. Yang terpenting, kita harus mempersiapkan diri untuk hari ketika roh kita akan berkumpul di tempat lain. Akankah tempat itu sorga atau neraka? Yang kedua, Allah memilih umat-Nya sebelum mereka dilahirkan, terlepas dari apa pekerjaan mereka. Dalam satu keluarga, Tuhan dapat memilih satu dan melewati yang lain. Pemilihan seperti itu berarti bahwa Roh Kudus akan menghasilkan perubahan pada orang berdosa, sehingga orang itu lapar akan kasih karunia. Tetapi jika Tuhan tidak memilih dan memanggilnya, maka dia lapar akan dunia ini dan membenci anugerah Allah, dan dengan demikian hukumannya adil. Apakah Anda lapar dan haus akan Tuhan, atau apakah Anda membenci firman-Nya? Kejadian pasal 25, Introduction. Abraham mati, keturunan Ismail bertambah banyak, dan benih perjanjian berlanjut pada keturunan Ishak. Ayat 1-6. Abraham mengambil seorang istri yang lain, namanya Ketura, setelah Sarah meninggal dunia. Meskipun anak-anak dan cucu-cucu Abraham serta Ketura menerima banyak pemberian dari Abraham, namun semua kekayaan dan otoritas Abraham jatuh ke tangan Ishak, ahli waris utamanya. Ayat 21. Sebagaimana Ishak memohon dengan sangat kepada Allah untuk memperoleh anak, demikianlah Alkitab mendorong kita untuk meminta dan bahkan memohon dengan sangat untuk memperoleh permintaan-permintaan kita yang paling pribadi dan penting. Allah ingin mengabulkan permintaan-permintaan kita, namun Dia ingin kita meminta darinya. Bahkan sesudah itu, seperti yang Ishak pelajari, Allah mungkin memutuskan untuk menahan jawabannya selama beberapa waktu dengan tujuan memperdalam wawasan kita mengenai apa yang benar-benar kita butuhkan, dan memperluas pengharapan kita terhadap jawaban-jawabannya, atau membiarkan kita bertumbuh dewasa supaya kita dapat memakai karunia-karunia-Nya dengan lebih bijaksana. Ayat 25. Nama Esau memiliki bunyi yang sama dengan kata Ibrani yang berarti berbulu. Ayat 31. Hak kesulungan merupakan penghargaan khusus yang diberikan kepada anak sulung. Hak itu meliputi bagian ganda dari warisan keluarga beserta suatu kehormatan bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi pemimpin keluarga. Anak sulung dapat menjual hak kesulungannya atau memberikannya bila ia menghendakinya. Namun dengan berbuat demikian, dia akan kehilangan baik benda-benda materi maupun kedudukannya sebagai pemimpin. Dengan menukarkan hak kesulungannya, Esau menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak peduli dengan berkat-berkat rohani yang tentu akan ia peroleh seandainya ia mempertahankan hak kesulungannya itu. Ayat 32-33. Esau menukarkan keuntungan yang kekal dari hak kesulungannya dengan kesenangan sesaat dari makanan. Dia bertindak berdasarkan kata hatinya, dengan memuaskan keinginannya yang ada saat itu, tanpa berhenti sebentar untuk memikirkan akibat-akibat jangka panjang dari apa yang akan ia lakukan. Kita dapat jatuh dalam perangkap yang sama. Ketika kita melihat sesuatu yang kita inginkan, tindakan spontan kita adalah berusaha mendapatkannya. Pada mulanya kita merasa sangat puas dan kadang-kadang bahkan merasa kuat karena kita telah mendapatkan apa yang kita inginkan.
Namun kesenangan yang instan seringkali tidak bisa melihat ke masa depan. Kita dapat menghindari kesalahan yang dilakukan Esau dengan membandingkan kepuasan jangka pendek dengan konsekuensi jangka panjang yang akan diakibatkannya sebelum kita mengambil tindakan. Esau melebih-lebihkan rasa laparnya. "Sebentar lagi aku akan mati," katanya. Pemikiran ini membuat pilihannya menjadi jauh lebih mudah. Karena jika dia kelaparan, apa bagusnya warisan itu? Tekanan saat itu mengubah pandangannya dan membuat keputusan yang diambilnya tampak begitu mendesak. Kami sering mengalami tekanan yang serupa. Misalnya, ketika merasakan tekanan seksual, janji pernikahan mungkin tampak tidak penting lagi. Kita mungkin merasakan tekanan hebat di satu bidang yang sebenarnya tidak ada yang penting dan kita kehilangan perspektif kita. Melewati momen singkat yang penuh tekanan itu seringkali merupakan bagian tersulit dalam mengatasi godaan. Amin.